Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa istiqomah untuk terus berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Lahab. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sampaikan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah itu ada qalqalah kubra watab. Yang kedua huruf ghain itu bukan huruf qalqalah, jadi tidak kita pantulkan, bukan ma agna. Nah itu keliru, mestinya ma aghna an. Maka dia disebut dengan huruf isti'ala, karena buat nyebutnya itu kalau dia berbaris sukun itu mesti naik tuh, kita angkat dada kita. Ma aghna anhuma gitu. Bukan ma agna. Nah itu keliru. Setelah itu sa bukan huruf bibir dia. Sayas lana. Lidah itu turun ke bawah, nempel ke gusi atau gigi depan, bagian bawah di dalam. Sayasla, bukan sayas. Bibir nggak maju. Sayas, itu keliru. Mestinya sayaslana lanaran. Gitu. Sayasla. Yang berikutnya ikhfa. Ikhfa itu dia menyamarkan bunyi huruf N ke huruf setelahnya gitu. Sehingga bunyi ikhfa itu beda-beda sebenarnya, tergantung setelahnya huruf apa gitu. Nah, kebanyakan masih kita dengar semua disamarkan dengan bunyi eng. Ya. Semuanya eng ya. Nah, itu nggak pas. Ya. Kalau hurufnya huruf depan za, ta, ka, maka tipis tuh. Sayasla ranza, karena za di depan. Antum, bukan antum. Nah, keliru.
Ya. Minkum, minkum, kum depan, bukan minkum. Nah itu nggak pas. Kalau qa di belakang betul. Min qabli ay, min qabli. Nah itu ditarik ke belakang memang dia betul qaf. Tapi kalau ka di depan, minkum, anta, al insa bukan insan, innal insan. Nah itu nggak pas. Seharusnya innal insana lafi insa, karena sa itu huruf depan, huruf smile ya, sa kasab ya. Selanjutnya hablum mim masad, Taib ya, itu terkait dengan bacaan. Kemarin kita sudah bahas tentang sebab turunnya surat Al-Lahab. Turunnya surat Al-Lahab, kita bahas juga surat ini berkaitan dengan kisah pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang mendukung dan beriman seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warda, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, itu mendukung dan beriman. Ada yang mendukung tapi nggak beriman seperti Abu Talib, dan ada yang udah nggak mendukung, nggak beriman, memusuhi pula. Nah itu adalah Abu Lahab. Baik, kita masuk ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Nah, tabbat sini dia fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau karena ada akhiran ats, tabbat. Jadi kalau fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau KKBL berarti sudah terjadi. Kalau kata kerja bentuk lampau itu maknanya untuk sesuatu yang pasti ya. Sesuatu yang sudah pasti ditetapkan. Tabbat telah celaka, telah binasa, dari kata tabba itu secara bahasa maknanya bisa apa namanya, al-qat'u, memotong. Ada maknanya bisa al-halak, celaka. Yang ketiga maknanya bisa al-khusran, rugi. Ini terputus. Al-halak artinya celaka, al-khusran artinya rugi. Tabba itu maknanya bisa terputus, bisa maknanya al-halak, celaka, maknanya bisa al-khusran, rugi ya. Jadi tabbat yada abi lahab maknanya kedua tangan Abu Lahab terputus, kedua tangan Abu Lahab celaka, kedua tangan Abu Lahab rugi. Apa maknanya? Disebut yada abi lahab. Yada ini artinya kedua tangan. Aslinya itu yadani plus dengan Abu Lahab. Namanya ini idofah. Kalau dalam bahasa Indonesia kata majemuk. Aslinya yadani itu artinya dua. Dalam bahasa Arab benda itu kalau dua di belakangnya kita kasih ani atau aini. Oh, istri saya aini berarti dua. Satu Ustadz namanya. Jadi kalau ani atau aini itu artinya dua. Muslim satu.
Kita mau bilang dua orang muslim, tambahin aja ani, muslim, ani. Atau muslim, aini, muslimaini, muslimani gitu. Apalagi masjidun, satu tuh. Kalau kita mau bilang dua masjid, masjidani atau masjidaini. Pokoknya buntutnya kasih ani sama aini aja. Maka itu artinya dua. Yadun, satu tangan. Yadani, dua tangan. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin. Apa? Khamsu asabi hiyal ibhamu sababatu al-wusta al-binsaru al-khinsaru. Kalau anak-anak santri ya tahu Pak. Kalau kita cuman apa itu? Itu lagu balonku di Arabin, bukan. Liyadani, saya mempunyai dua tangan, yumna wa yusra, kanan dan juga kiri. Fi kulli yadin, setiap tangan itu khamsu asabi, ada 5 jemari. Ibham berarti apa, jempol, ibu jari. As-sababatu, ini telunjuk ya. Terus al-wusta, jari tengah. Al-binsaru, al-khinsaru. Nah, itu bahasa Arabnya tuh. Tapi diganti oleh Rasulullah ini, as-sababah itu diganti dengan as-sabahah, dari kata tasbih. Kalau sababah itu dari kata sabba yasubu, artinya mencela. Kenapa yang disebut as-sababah, telunjuk? Karena fungsi telunjuk itu selalu untuk mencela. Lo tahu nggak lo ya? Lo nggak lihat lo? Nah itu telunjuk. Kan nggak ada. Lo nggak ngerti lo? Nggak ada. Jangan kurang ajar lo? Nggak ada. Pasti begini. Yang kurang ajar lo ya? Nah, pasti. Maka disebut as-sababah ini. Untuk mencela, mengumpat, memaki. Tapi sama Rasulullah SAW diganti dengan as-sabbahah, untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Tapi kalau bahasa Arab aslinya sababah, ini sababah. Taib. Jadi yadan, ini dalam ilmu nahu dasar ya. Jadi kalau bentuk idhofah itu, kata majemuk, dua kata bergabung menjadi satu membentuk makna baru. Kalau di Indonesia kayak rumah sakit, apalagi rumah makan, rumah makan ya makan. Tapi kalau digabung jadinya restoran gitu, dan seterusnya. Nah dalam bahasa Arab itu disebut dengan idhofah seperti ini. Ini disebut mudhaf, mudhafun ilaih, namanya idhofah. Ada kaidah, kalau kata benda pertama dua atau jamak mudzakkar salim yang belakangnya ada una atau ina, kalau dia gabung nunnya hilang. Nah, jadinya yada ini berubah jadi i, abi. Nah, yada abi. Aslinya yadani dengan Abu Lahab. Karena digabung jadinya yada abi. Ininya jadi majrur namanya, yada abi. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah atau kata majmuk kalau bahasa kita ya. Kalau nggak ngerti ya dengerin aja, udah liatin aja. Itu biar anak santri aja lah yang paham. Karena bahasa Arab itu memang hati-hati kita belajar ilmu nahu sorof itu, kalau kagak sabar-sabar lama-lama bisa sarap Pak. Bukan nahu sorof, nahu sarap katanya. Yang tadinya bahasa Arab dasar jadi dasar bahasa Arab. Jadi yada ini itu artinya kedua tangan. Artinya kedua tangan. Ini adalah bahasa kiasan untuk menjelaskan perbuatan. Jadi kalau kita itu diundang makan, terus enak lah, kita berterima kasih. Kita bilang salimat yadak, selamat kedua tanganmu. Maksudnya apa? Perbuatannya bagus, baik, terus apa namanya? Ya perfect lah, perfecto lah bahasa kitanya. Nah, itu bilangnya salimat yadaka, selamat kedua tanganmu. Rasulullah SAW mengatakan
tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu seringkali dinikahi motifnya karena 4 hal. Limaliha, lijamaliha, walinasabiha. Pertama, motif karena kecantikan. Kenapa nikah sama dia? Cantik, Ustaz. Nah, tapi kan dia, mohon maaf, otaknya agak-agak kurang. Gak apa-apalah, kita bisa ditambahin. Yang penting cantik aja dulu, katanya. Itu kecenderungan orang begitu. Mau pinter tapi jelek, atau enggak terlalu pinter tapi cantik. Nah, orang biasanya milihnya yang cantik aja gitu. Karena kalau kurang pinter, ntar kita bisa sekolahin, ntar kita bisa didik, lama jadi pinter. Tapi kalau kurang cantik, agak susah Ustaz permaknya supaya jadi cantik. Jadi memang kata Rasulullah, kecenderungan manusia pertama lijamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena limaliha, karena harta. Ini anak sematawayang, bapaknya punya perusahaan itu. Pokoknya gimana supaya dapat gitu. Nah, kontrakan 100 pintu, anak cuma sematawayang dia doang, warisannya ke dia semua tuh. Limaliha. Yang ketiga linasabiha, nasab keturunan, bobot, bibit, bebet. Tapi kata Rasul SAW, yang motif keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Lalu kata Rasulullah, fazfar bidzatiddin. Maka kalian kalau ingin sukses selamat, motif utama itu harus agama. Agamanya dulu. Kalau agamanya bagus, itu yang kita ambil. Meskipun dia cantik, meskipun dia kaya, meskipun dia keturunan orang baik-baik, kalau dia beriman, jangan lepas. Pokoknya kejar terus. Insya Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, taribat yadaka. Kalau kau pilih yang agamanya bagus, taribat yadaka. Nah, itu selamat tanganmu. Jadi bukan tangan aja selamat, maksudnya adalah bisa perbuatan, bisa juga diri kita. Jadi tangan disebut kedua tangan, tapi maksudnya keseluruhan badan. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Majas apa? Personifikasi ya. Disebut sebagian, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Apa personifikasi? Saya udah 3 hari Ustaz, nggak kelihatan tuh orang batang hidungnya. Itu yang kita tungguin batang hidungnya doang apa seluruh badannya? Seluruh badannya. Mana mungkin cuma batang hidungnya doang kan? Pasti seluruhnya. Nah, itu disebut dengan majas personifikasi. Jadi disebut kedua tangan, maksudnya adalah fisiknya semuanya dari ujung rambut sampai mata kaki. Sehingga makna yada di sini bisa maknanya seluruh perbuatan Abu Lahab, atau maknanya fisiknya Abu Lahab, badannya itu disebut dengan yada. Kedua tangan mewakili makna perbuatan, yang kedua mewakili seluruh badannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berarti perbuatan Abu Lahab terputus. Dia pernah punya kebaikan, dia mungkin pernah melakukan hal yang positif lah. Nggak mungkin dari awal terlahir sampai mati nggak ada satupun kebaikan, mustahil. Pasti ada, tapi semuanya terputus, nggak ada sama sekali berguna buat dia. Yang kedua celaka, dan dia rugi. Celaka, fisiknya celaka karena dia kan masuk neraka. Khusran, rugi. Jadi dia menghabiskan harta, menggelontorkan harta, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Itu adalah perbuatan yang rugi, sia-sia, nggak ada gunanya. Maka itu makna tabbat. Tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Ada yang mengatakan tabba di sini itu bentuk taukid dari tabbat. Jadi maknanya benar-benar celaka, benar-benar rugi, benar-benar terputus kebaikan dari Abu Lahab. Itu secara makna. Dalam Al-Quran kata tabba itu disebut dalam beberapa ayat. Kita buka misalnya diantaranya di surat Ghafir ayat 37. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tabab itu dari kata tabba. Surat Ghafir ayat 37.
Artinya, yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhan Esa. Tapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Ah, itu maknanya khusran. Ghaira ini apa? Wa makaidu Fir'auna illa fi tabab, kerugian. Yang kedua di surat Hud ayat 101. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Itu makna tabbat sini. Surat Ghafir ayat 37. Dan surat Hud ayat 101. Hanya menambah kebinasaan, al-halak, celaka atau binasa, al-halak, menambah kecelakaan atau kebinasaan. Baik, itu diantara makna tabba yang bisa kita temukan di surat yang lain. Lalu yada di sini ini maknanya diri atau perbuatan. Makna diri misalnya kita temukan dalam surat Al-Hajj ayat 10. Jadi bisa diri atau amal atau perbuatan di surat Al-Hajj ayat 10. 10. Dilakukan oleh kedua tanganmu maksudnya adalah dilakukan oleh dirimu. Dalam akhir surat An-Naba itu inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul ma'ru ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu ungkapan penyesalan orang-orang kafir. Mereka mengatakan ya atas semua yang sudah dia lakukan, maqaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berharap dia dikembalikan dalam kehidupan. Taib. Nah, itu makna yada. Jadi surat ini tabbat yada abi lahabi wa tab. Secara bahasa maknanya binasa, celaka, rugi atau terputus yada abi lahabi wa tab. Diri Abu Lahab dan celakalah dia. Atau maknanya binasa, celaka, rugi, terputus amal Abu Lahab dan rugilah dia. Ya, kenapa amal disimbolkan dengan yada? Karena secara umum aktivitas kita itu dilakukan oleh tangan.
secara umum aktivitas kita dilakukan oleh tangan. Kita menulis, kita memberi, kita mengambil, kita memakan dan seterusnya. Aktivitas itu mayoritas oleh tangan. Jadi kalaupun ada nauzubillah saudara kita yang tidak memiliki tangan, maka dia lakukan itu dengan kakinya. Jadi kakinya bisa menggantikan fungsi atau peran tangan. Nah, maka Allah sebut yada di sini untuk mewakili itu. Baik. Apa makna dari ayat ini? Surat ini secara umum itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Kenapa kita bilang dia merupakan mukjizat Al-Quran? Karena surat ini turun, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Ya. Seandainya ini bukan mukjizat Al-Quran, kan bisa aja tuh sebelum mati dia beriman. Seandainya orang itu sebelum mati Abu Lahab beriman, maka surat ini nggak ada gunanya, karena akhirnya dia beriman. Gitu. Itu karenanya dalam literasi ilmiah kita tuh nggak elok ya menuliskan sesuatu tentang orang yang masih hidup. Itu karya ilmiah menjadi tidak kuat karena orangnya masih hidup. Kita mungkin sekarang tulisnya baik-baik, besok meninggal kita nggak tahu, dia mungkin berubah kan. Nah, sehingga literasi dan literasi ilmiah itu kalau kita nulis tentang tokoh, tentang figur seseorang, kalau orangnya masih hidup sangat subjektif. Ya. Nah, jadi karena kita ketemu sama dia nggak enak sama dia. Tapi kalau orang sudah meninggal nggak apa-apa tuh. Ini Al-Quran ngomongin orangnya masih ada nih, masih hidup nih. Ya. Dia masih hidup beberapa tahun setelahnya. Seandainya dia kemudian beriman, nah surat ini selesai dah. Ini gimana sih Al-Quran? Katanya bilang nih orang celaka masuk neraka. Tapi kan sebelum akhir hayat dia beriman ini. Ini gimana nih? Ya, nggak matching. Ya. Tapi ternyata sampai akhir hayat dia nggak beriman sama sekali. Berarti menunjukkan surat atau ayat Al-Quran ini merupakan tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah bukan memprediksi ya, sudah tahulah akhir dari perjalanan ini. Jadi dari awal udah divonis dia. Udah awal itu divonis. Ya, kita juga divonis, tapi mudah-mudahan kita divonisnya ahli surga. Amin. Kayak Bilal bin Rabah, orangnya masih ada di dunia, tapi bunyi sendalnya udah nyampe duluan ke surga gitu. Nah, itu dahsyat ya, luar biasa. Baik. Pertanyaannya kemudian siapakah Abu Lahab itu? Abu itu bapak, Lahab secara bahasa itu bisa yang mananya api yang bergejolak atau api yang bersinar terang. Ya, itu makna Lahab. Ini namanya kunyah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya nama asli, ada nama kunyah, ada nama lakob. Kalau kunyah itu kalau bahasa orang Betawi ketela anak. Anak saya yang pertama namanya Rakila, berarti saya disebut Abu Rakila, bapaknya Rakila. Gitu. Orang Betawi itu biasa begitu. Kalau manggil ibu mau kondangan atau ke pengajian pasti disebut nama anaknya. Ya. Mama ini. Ya, Mama Reno mau ngaji nggak? Gitu. Nama anaknya tuh Reno tuh. Bu Joko, kalau Bu Joko nama suaminya. Ke suami itu. Jadi itu namanya kunyah. Kalau lakob itu gelar. Wah, si bengis sudah datang. Si pemberani. Apalagi si comel, si cerewet, si apa itu lakob namanya dalam bahasa Arab. Ya. Abu Lahab ini namanya kunyah. Kunyah. Berarti bukan nama asli nih. Ada nama aslinya. Ya. Nama panggilan gitu deh, nama ini ya. Nama julukan. Kunyah namanya kunyah. Enggak, jadi ada nama asli, ada kunyah, ada lakob. Kalau kunyah itu kalau di kita itu kayak ketela anak gitu, itu namanya kunyah. Jadi misalnya namanya sih misalnya Muhammad, nama benernya. Cuman dia karena dia punya anak namanya Khalid, dibilangnya Abu Khalid, itu kunyahnya berarti. Tapi karena dia orangnya pemberani, jadi disebut si singa gitu. Saking pemberaninya. Datang singa nih, singa Cirende misalnya kan. Itu namanya lakobnya. Jadi lakob, kunyah, ada nama aslinya. Berarti Abu Lahab ini kunyah, bukan nama asli gitu. Siapa nama aslinya? Ini kita sampaikan di
Saya kutip dari An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi, sama Ad-Dur al-Mansurnya As-Suyuti. Wa akhraja Ibnu Asakir bisanadin fihi al-Kirimi an Nabi Sa'idin al-Khudri. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, bu'ithu, saya diutus menjadi nabi dan rasul itu, wali arba'u umumatin. Saya masih punya 4 paman. Jadi jamak dari ammun bisa disebut dengan umumah. Ammun itu paman dari garis bapak. Kalau dari garis ibu namanya khalun. Bibinya ammatun dari garis bapak. Khalatun dari garis ibu. Kalau di kita sama atau beda ya? Kalau saya sih orang Betawi sama semua. Encing semua, mau dari bapak mau dari emak, encing aja panggil udah. Kalau Jawa sama atau beda? Sama aja ya. Kalau Padang beda apa? Apa? Oh, ampaman itu bahasa Padang. Dari bahasa Arab tuh berarti. Ya. Adat besandi Sara besandi Kitabullah dari bahasa Arab memang udah. Ada 4 paman. Yang pertama Al-Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Fayuk Nabi Abil Fadl. Dia kunyahnya adalah Abul Fadl. Abul Fadl. Kunyah siapa nih? Kunyah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa disebut Abul Fadl? Abu artinya bapak, Al-Fadl kemuliaan. Karena punya anak yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Oh, itu sangat mulia sahabat ini. Alim luar biasa. Nanti di kesempatan lain mungkin kita akan cerita tentang Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu mendapatkan kunyah Abu Ya'la. Bapak yang memiliki keagungan, keluhuran yang tinggi. Karena beliau a'lallahu qadrahu fid dunya. Allah angkat derajatnya di dunia ini. Hamzah itu ada singa padang pasir. Beliau itu pemberani luar biasa. Orang-orang pembesar Quraisy itu nggak ada yang berani sama Hamzah. Luar biasa. Makanya Hindun marah banget ya. Suami dan kedua putranya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Badar. Maka di perang Uhud dia punya dendam kesumat begitu luar biasa. Sampai dikirim Wahsy untuk membunuh Hamzah di perang Uhud itu. Jadi dia ikut perang, tapi dia nggak nyerang orang, dia pegangin tombak, diincar aja tuh kapan Hamzah lengah, kapan Hamzah lengah. Begitu lengah, lempar tombaknya, terkena perut beliau sampai tembus ke paha, meninggal lah. Setelah meninggal, datang Hindun itu, dicari jasad Hamzah radhiyallahu anhu warda. Setelah itu dia cungkil, nauzubillah min dzalik, mohon maaf, mata jenazah dari Hamzah bin Abdul Thalib. Setelah dicungkil masih belum puas, dipotong hidung beliau, masih belum puas, dirusak wajah beliau, masih belum puas, dibelah dada beliau, belum puas, dikeluarkan jantungnya, dimakan. Oh, perempuan tuh ngeri kalau udah marah, Pak. Oh, nauzubillah min dzalik tuh. Dibelah dada beliau, makan. Maka kata Rasulullah, bi'satil mar'atu Hindun, wanita paling buruk Hindun. Tapi meski begitu Hamzah bin Abdul Thalib Allah angkat derajatnya tinggi luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terjadi banjir di area Mashhad Uhud itu. Begitu banjir, dia kan pasir aja tuh. Jenazah-jenazah yang dikubur di situ itu keluar padahal sudah 14 abad yang lalu, tapi jasadnya masih utuh. Bukan cuma utuh, jasad Hamzah bin Abdul Muttalib itu masih bekas lukanya itu masih basah berdarah itu. Kayak baru tadi pagi itu. Itu udah 14 abad, insyaallah. Allah angkat derajatnya. Maka Hamzah itu dikasih kunyah Abu Ya'la. Jadi kunyah itu ternyata nggak harus anak gitu. Bisa jadi karena sesuatu kemuliaan. Sehingga ada juga misalnya Abu Janda. Dia nggak harus punya anak janda. Mungkin keberpihakannya sama janda kita nggak tahu juga ya. Maka namanya Abu Janda. Pembela. Nah, itu juga sama kunyah. Yang keberapa tuh? Abbas, terus Hamzah. Yang ketiga? Yang ketiga adalah Abdul Uzza. Fayukna bi Abi Lahab. Jadi nama aslinya adalah Abdul Uzza orangnya. Abdul Uzza.
Uzza nama salah satu berhala yang ada di Ka'bah itu. Ada Hubal, Manat, Lata, Uzza. Nah, ada 4. Jadi Hubal itu yang di tengah ditaruh dalam Ka'bah itu. Lalu sudut-sudut selain Hajar Aswad itu berhala-berhala. Ada Lata, Manat, Uzza. Baru satu sudut Hajar Aswad. Jadi 3 sudutnya itu diisi dengan berhala. Dulu mereka tawaf itu kelilingi berhala-berhala itu. Dianggap sebagai apa ya? Mbahnya Tuhan lah. Kita sampaikan kemarin dalam surat Al-Ikhlas, mereka punya 360 Tuhan. Dari 360 Tuhan ini, nah itu ada mbahnya Tuhan itu, 4 ini. Jadi aneh ya, Tuhan mesti ada yang mimpin. Jadi ada Tuhan mimpin Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Baru setelah itu Tuhan-Tuhan itu mimpin kita, kan aneh itu. Dia boro-boro buat mimpin kita, buat mimpin sesama mereka aja pusing nanti kan. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Taib. Fa'adkhalahu Allahu an-nar wa alhabaha alaih. Lalu Allah memasukkan Abdul Uzza ini ke dalam neraka, wa alhabaha, lalu menggodoknya di neraka itu. Jadi apinya itu membakar sampai menggodoknya, merebusnya. Itu disebut dengan lahab. Ya. Dilahap api. Iya. Api melahap rumah itu. Nah, yang keempat adalah Abdu Manaf. Apa arti Abdu Manaf? Hambanya Manaf. Siapa si Abdu Manaf ini? Dialah yang mendapat kunyah Abu Talib. Jadi Abu Talib kunyah juga tuh. Nama aslinya Abdu Manaf. Iya, bukan nama asli. Hamzah tahu kita nama asli. Abbas bin Abi Thalib tahu. Abu Lahab Abdul Uzza. Abu Talib Abdu Manaf nama aslinya. Nah, ini 4 paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak sebut tabbat yada Abdil Uzza wa tab misalnya? Kenapa Abi Lahab? Pertama nggak enak juga bacanya ya. Tabbat yada Abdil Uzza wa tab, nggak enak. Dibikin rakakatul alfaz namanya. Jadi lafaznya itu menjadi rusak secara intonasi, secara irama. Maka digunakan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sebelum turun surat ini itu namanya sudah Abu Lahab. Jadi bukan Allah yang kasih kunyah dia, memang sudah sehari-hari dipanggilnya Abu Lahab gitu. Nama aslinya Abdul Uzza, dipanggil oleh orang Abu Lahab. Nama Abu Lahab itu yang Allah masukkan dalam Al-Quran, bukan nama aslinya. Ya. Jadi sebetulnya kenapa orang nyebut Abdul Uzza ini Abu Lahab? Berarti bukan Allah yang ngasih nama, masyarakat setempat. Kenapa? Karena dulu asalnya Abdul Uzza ini itu termasuk di antara paman Rasulullah yang memiliki wajah itu ganteng, tampan, cakep. Orang itu kalau cakep, terang, glowing. Kalau jelek, butek. Itu saya udah otomatis itu. Maka kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya cerah. Kenapa cerah? Karena cakep. Jadi kalau orang cakep itu bawahnya itu demen aja kita ngeliatnya. Dia nggak usah ngomong, diam aja ngejogrok udah demen lah kita lihatnya. Tapi kalau orang jelek, waduh nggak bisa. Seperti kayak apa jelek? Maka disebut dengan Abu Lahab karena memiliki wajah yang tampan. Jadi nggak semua orang tampan akhlaknya baik, belum tentu. Nah ini diantaranya adalah Abdul Uzza. Bahkan kalau kata Prof. Quraisy Shihab itu, kita tuh nggak tahu iblis ya, Azazil itu. Boleh jadi iblis itu aslinya ganteng, cakep. Karena dia kan dulu awalnya tinggal di alam malakut bersama dengan para malaikat. Malaikat semua indah-indah. Kayaknya nggak pas kalau tiba-tiba satu jelek sendirian. Kupingnya gede, matanya melotot, apa segala macam yang digambarkan sekarang itu. Nggak pas, ini tinggalnya di alam malakut. Boleh jadi iblis aslinya itu wajahnya cakep, indah. Cuman akhlaknya yang buruk. Nah, kita karena nggak tahu, nggak pernah lihat, yang kita gambarkan karena akhlaknya buruk, tampangnya juga jelek. Matanya melotot, giginya bertaring, lidahnya melet, terus badannya, pokoknya jelek-jelek lah. Tapi sih kayaknya kita aja itu ya orang Indonesia.
Kalau orang Eropa sih setannya dibikin cakep-cakep semua, pakai dasi kan. Ganteng-ganteng. Pakai jasnya disetrika rapi gitu. Pakai sepatu rapi. Wah, di kita pocong. Kuntilanak, lehernya copot, ya nggak ada. Kalaupun ada lengkap badannya tapi ngesot jalannya. Mungkin kata setan, gue nggak sejelek itu, keles kata dia. jadi itu kita aja yang menggambarkan itu. Nah, Abu Lahab ini aslinya Abdul Uzza itu cakep dia, tampan dia, orangnya menawan dia. Bahkan istrinya itu Arwa itu sampai diberi julukan Ummu Jamil. Ummu, ibu, Jamil, cantik. Jadi seolah-olah kecantikan wanita di Mekah itu ngumpul di dia, saking cantiknya tuh. Jadi bininya cakep, lakinya juga cakep, tapi akhlaknya buruk dua-duanya. Dua-duanya nyemplung ke neraka. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Insyaallah. Yang cakep aja kalau akhlaknya buruk bisa nyemplung ke neraka. Apalagi udah dianya jelek, bininya juga jelek, akhlaknya juga buruk. La ilaha illallah. Apa yang mau dibanggain? Aduh. Jadi kenapa Allah tidak sebut nama aslinya? Karena nama aslinya ada mengandung unsur kesyirikan. Abdul Uzza. Apa arti abdu? Hamba, penyembah. Al-Uzza nama salah satu berhala. Jadi kalau Allah masukkan Tabbat yada Abdil Uzza, berarti di situ ada nama yang mengandung kesyirikan, diabadikan Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah meng-ACC tuh, nama disematkan sebagai bentuk kesyirikan. Maka Allah tidak mau pakai itu, Allah lebih suka pakai kunyahnya ini. Supaya jangan ada unsur kesyirikan dalam Al-Quran, bahkan pada nama orang yang jahat sekalipun nggak boleh. Karena itu namanya mengandung unsur kesyirikan. Abdul Uzza, penyembah berhala yang bernama Uzza. Itu nggak boleh. Nah, kita ini mesti hati-hati ngasih nama anak, jangan sampai ada unsur kesyirikan. Mohon maaf banget ya. Misalnya ada Abdul Khair. Al Khair masuk gak dalam nama sifat Allah itu yang 99? Nggak ada di situ. Al Khair ada? Nggak ada. Berarti bukan Abdul Khair, nggak pas itu. Atau apalagi Abdul Manaf. Nah, Manaf bukan nama sifat Allah. Maka jangan kita kasih nama Abdul Manaf. Apalagi kalau namanya memang nama dewa. Siapa namanya? Wisnu. Itu kan nama dewa itu. Apalagi Dewi Sinta. Itu nama Dewi. Dewi jelas. Dewi Sinta. Krishna. Apalagi itu nama-nama dewa dalam agama Hindu dan Buddha. Ya Ustadz, gimana ya, ini saudara saya, orang tua saya, keluarga saya ada juga namanya begitu. Kalau bisa ganti silahkan, kumpulin keluarga, masak tumpeng bubur merah, bubur putih, dicampur dengan nasi liwet misalnya. Nggak cocok Ustadz, nggak cocok, ya udah liwet aja dah berarti. Nah, setelah itu umumkan, kita ganti nama hijrah. Ini nama karena kurang pas, ini nama berhala, nama-nama dewa, kita ganti deh dengan nama yang lebih baik. Nah, itu afdalnya. Udah nggak bisa Ustadz, udah mentok. KTP udah ada, disebut di KTP, udah dibikin SIM, ATM segala macam. Ini kalau ganti nama semuanya diganti Ustadz, repot. Aduh, ya udah kalau begitu banyak yang istighfar aja. Allah mohon maaf nih bapak saya, ibu saya mungkin dulu nggak tahu ngasih nama saya seperti ini. Kita jangan diulang nanti ngasih nama anak kita, cucu kita, jangan sampai ada nama-nama yang mengandung unsur kesyirikan. Di Betawi atau di Jakarta percuma Ustaz, kita kasih nama bagus tetap aja dipanggilnya jelek. Namanya bagus banget, Abdullah, dipanggilnya Duloh. Kemana tuh Haji Duloh? Nama aslinya Abdullah padahal kan. Namanya Abdurrahman, dipanggilnya Bedul kan. Kalau nggak Maman. Rahmatullah, panggilnya Mamet. Nah, biasa di kita begitu ya.
Nama bagus banget, Maimunah. Dipanggilnya Mumun. Mumun. Malifah Mumu. Iya. Maisarah. Panggilnya Sarah kalau enggak Pomai. Mana yang Pomai? Pomai kemana Pomai? Ada di dalam. Memang di kita ya begitu, mau gimana lagi ya, modelnya begitu. Teman-teman Afrika itu dibilang, dia sering lucu, aneh dibilang. Orang Indonesia namanya bagus-bagus, tapi dipanggilnya kalau nggak ujung belakangnya doang, kalau nggak ujung depannya doang gitu. Kenapa begitu ya? Apa susahnya nyebut satu kata itu misalnya? Ahmad aja Ahmad gitu. Kenapa mesti mad? Kenapa cuma madnya doang gitu? Kenapa nggak Ahmad dibilang? Kita di Afrika nggak ada tuh begitu. Dibilang. Muhammad ya Muhammad. Jelas. Gitu. Siapa namanya? Rahmat. Siapa gila namanya? Abdullah. Kan nggak ngabisin waktu itu. Abdullah tuh. Kenapa sih? Bedul. Kayak susah banget gitu lengkap Abdullah. Bedul. Dia pernah cerita ya? Di sini di mana cerita? Orang-orang tua kita dulu, mohon maaf karena mereka nggak sekolah, nggak ngaji. Maka ngasih nama anak itu kadang asal aja kan, sesuai dengan peristiwa lahir, hari-harinya nyangkut di Pengki, dikasih nama Pengki. Begitu lahir, ibunya lahiran itu sambil narik-narik apa, ada gelas jatuh tuh pecahan gelas itu kan disebut beling, kasih nama anaknya Beling. Tungkong saya itu, Allah yarham. Namanya Beling. Tungkong saya. Kong dari ibu, namanya Beling. Karena orang tua dulu nggak ngerti kan, ngasih nama ya asal aja gitu. Kadang disesuaikan dengan hari. Lahirnya hari apa? Hari Sabtu, Tumin. Siapa lagi? Tunah. Pokoknya Sabtu gitu. Hari apa? Hari Minggu, Guni, Gunam, ya, Gugun. Pokoknya gugunya lah. Hari Senin, Nendi, Nenta. Selasa, Samit, Satem, Saih, dan seterusnya. Rebo, Bokir, Bolot, Bodong. Begitu aja pokoknya. Kemis, Misan, dan seterusnya. Jumat, Atun. Pokoknya ngambil buntut dari Ari gitu. Nama hari. Seenaknya aja ngasih nama. Karena memang dulu kan, mohon maaf ya, mungkin pendidikan kurang, akses terhadap agama juga kurang. Ya kita maklumi lah. Mempermudah ingatan lah ya. Supaya gampang ingetnya. Dia lahirnya hari apa sih? Lihat aja inget namanya. Namanya siapa? Namanya Satem. Ya Selasa pasti. Ingetnya gampang gitu orang tua dulu. Belum ada kalender kan. Beda dengan generasi setelahnya udah mulai ngaji tuh. Udah ngerti ngaji. Sekolah mah belum, tapi ngaji di mana-mana. Maka sudah mulai tuh ngerti baca Quran. Nah, sudah mulai. Karena dia sering baca Quran, dia cobalah ngasih nama anak ngambil dari Quran. Cuman zaman dulu sebelum tahun 90-an itu kan Quran terjemahan tuh jarang sekali. Susah. Akhirnya dia mungkin nggak tahu artinya. Pokoknya dari Quran aja dicomot. Dimohon maaf banget kalau kebetulan sama namanya. Ustaz, alhamdulillah saya kasih nama anak saya sesuai dengan Al-Quran. Siapa nama anaknya Pak? Tony katanya. Tony? Al-Quran sebelah mananya itu? Itu Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah itu nyomotnya salah banget itu. Ada bahkan itu Ustadz, itu salah seorang ustadz beliau, namanya Minal Khosirin. Mina al Khosirin, min termasuk dari, al Khosirin orang-orang yang rugi. Jadi kasih nama anaknya tuh Minal Khosirin. Ini termasuk yang rugi mulu nih bocah. Lalu dia masuk pesantren, dia belajar, lama-lama dia ngerti. Nama saya kayaknya nggak cocok nih, nggak bener nih. Nah, tapi kata dia, saya menghormatilah bapak saya yang sudah berusaha memberikan nama saya dengan nama yang terbaik, diambil dari Quran. Cuma karena mentok pengetahuannya sampai segitu ya segitu aja dapatnya. Maka saya tidak mau merubah. Cuma ditambahin aja sama dia, dikasih depannya Laisa. Jadinya Laisa minal khosirin. Laisa itu apa artinya? Bukan termasuk orang yang rugi. Nah itu dulu lah ya. Sekarang
sudah sekolah, belajar, ngaji. Orang tua kita dulu mereka bisa ngaji, pintar baca Quran, cuman nggak tahu arti. Orang-orang tua rata-rata gitu. Pokoknya meskipun nggak sekolah, disuruh baca Quran mah bisa deh. Cuman kalau ditanya artinya nggak tahu. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang karena banyak terjemahan, tahu semua arti Al-Quran. Giliran suruh baca a u e o. Nah itu yang masalah. Tapi kita enggak lah ya. Kita bisa baca artinya, kita juga bisa baca teks Arabnya. Nah, maka kita belajar di Asyifa ini supaya kita bisa membacanya dan kita tahu artinya. Nah, kalau karena sudah tahu, kita kasih nama anak kita nama yang bagus. Namanya yang mengandung kalimat yang baik, karena nama itu adalah doa kan. Setiap kali orang manggil nama anak kita, di situ ada doa. Mendoakan terus. Siapa namanya? Farhan. Farhan itu artinya kebahagiaan, kegembiraan. Anak ini jadi bahagia terus. Ya. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Berarti dapat rahmat Allah terus tuh. Rahmat. Nah, jadi rahmat Allah turun kepada dia. Begitu seterusnya. Nah, cuman kalau yang milenial nih, terutama yang generasi tahun 80-90-an, mereka punya anak bagus sih, nama anaknya bagus-bagus, maknanya bagus. Cuman tulisannya itu diputar-putar, diplesetin kemana-mana, jadi nyebutnya ribet banget. Syakila tulisannya Syakuyela gitu. Jadi salah nulis ini Ustaz, kenapa? Ini kurang i. Ya Syakila, oh iya. Dia tulis ini Ustaz kurang u. Syakila kok ada u-nya di sebelah mana itu? Syakila, iya Syakila namanya, tapi ada Syakuyela gitu. Ribet banget, ribet. Jadi yang biasa-biasa saja tapi mengandung makna yang baik, karena nama itu adalah doa. Kata Rasulullah, hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Perbaguslah nama kalian, karena besok di padang mahsyar kalian dipanggil dengan nama itulah kita dipanggil. Ya. Gimana kita di absen hari kiamat di padang mahsyar untuk disidang? Ya dipanggil nama kita. Kalau nama kita bagus dipanggil kan bangga. Tapi kalau namanya kurang bagus, mohon maaf, Jeplun. Siapa tuh Jeplun? Yang mana itu? Plaud. Udah gak enak banget dah itu. Ya. Maka kasih nama yang baik. Ya, nama itu adalah doa. Dan jangan sampai ada nama yang mengandung unsur kesyirikan. Maka di surat Al-Lahab ini itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau pakai nama asli dari Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza, karena memiliki unsur kesyirikan. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Ya. Sekelumit ya. Nggak sekelumit juga, sejam juga sini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup ada yang tanyakan? Oh ya, kemarin itu tentang Ali ya, yang enggan menyolati Abu Thalib. Saya masih belum ketemu rujukannya itu. Mungkin nyarinya karena sepintas kali ya, disambi-sambi. Belum serius. Tapi saya belum cek di Sirah Ibnu Hisham. Mungkin ada kali di Sirah Ibnu Hisham. Tapi kalau sirah-sirah yang kontemporer itu kayaknya nggak ada yang memuat tuh. Apalagi kayak di Rahiqul Maktum. Insyaallah nanti saya coba cek lagi. Cukup. Saya sekalian mohon doa, ini besok mau berangkat ke Bali, mungkin ada safari dakwah lagi di Bali. Pesawatnya itu jam 5 kurang seperempat, berarti pagi, berarti jam 2:30 dari rumah harus sudah jalan ini. Jam berapa sekarang? 9, masih cukup lah istirahat. Ya doanya lah supaya sehat terus. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.